Makasih buat kesempatannya dan sebelumnya selamat siang buat teman-teman semuanya karena udah banyak juga yang join. Langsung aja kita mulai nanti pembahasan tryout-nya. Kalau ada yang bingung atau menurutnya salah soal, mungkin bisa langsung ditanyakan nanti ke teman-teman mentor yang akan membahas gitu. Mungkin sebelum masuk ke pembahasan eh, materi tryout, saya coba share dulu ya terkait terkait overview tryout tadi. Overview ini ini overviewnya. Total yang mengikuti tryout dan selesai sebelum mulai sebelum jam 12 itu totalnya ada 673 orang. Total rata-rata ini 164. Jadi ya ada di atas rata-rata passing grade reguler batch 2 tahun 2024 kemarin ya. Dan total pengerjaan hampir 90 menit. Ini total yang mengerjakannya untuk yang dari menti angkatan pertama ada 19 orang, angkatan kedua 56 orang, dan bukan keduanya 500 totalnya, ya. Kebanyakan ini tahu infonya dari Instagram sama WhatsApp gitu. Dan memang ada beberapa yang nilainya hampir sempurna gitu. Namun kan ini kita nggak pakai exam browser ya, kita bikinnya kemarin mendadak masih pakai eh, Forms gitu kan, Forms Office. Belum sempat bikin aplikasi yang hampir menyerupai Excel browser dan kita nggak bisa tahu nih apakah orang ini mengerjakan sendiri atau enggak. Tapi saya yakin dan semoga aja yang lain benar-benar mengerjakannya sendiri gitu ya. Karena kan ini untuk tahu kira-kira eh, seberapa handal sih itu, seberapa kuat kita nanti saat tryout benerannya. Dan setelah ini saya coba share kan kemarin di Instagram juga diumumkan bahwa saat pendaftaran juga ya, ketika kita ingin untuk mendapatkan pop-up gratis gitu kan untuk tiga besarnya, saya share tiga besarnya itu eh, ini. Nah ini tiga besarnya. Yang paling tinggi itu total poinnya sampai 295 untuk yang pertama itu saya buka namanya aja mungkin ya. Untuk namanya atas nama Mas Irwansyah nanti kita DM langsung ya untuk eh, apakah kapan jadwalnya terkait mock up interviewnya gitu kan. Yang poin tertinggi kedua itu 280 atas nama Mbak Desi Handayani Purba, dan yang ketiga ini kayaknya bukan Bakti Cendekia ya, mungkin salah klik gitu kan. Atas nama Mas Dedi Mulyono itu 275 skornya. Ini untuk tiga tertinggi dan juga menginginkan untuk mengikuti atau mendapatkan mock-up interview gratis sebagai door prize dari Tailoring seperti itu. Dan nanti ketiganya akan kita hubungi by DM untuk membicarakan terkait jadwalnya seperti itu. Mungkin itu aja review uh, terkait pelaksanaan tryout tadi. Nanti untuk jika ada yang bingung atau soalnya menurutnya salah gitu, bisa ditanyakan ke mentornya masing-masing. Dan setelah ini saya serahkan ke mentor selanjutnya yang akan membahas kuantitatif dan deret kemungkinan ya, ke Mas Cubitus, dipersilahkan. Halo, halo semua. Mas Arya, suara clear nggak? Ada Mas? Oke, thank you, Ya. Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Gimana teman-teman yang udah ngerjain kuantitatif? Tadi kan sesuai pesan dari Mas Arya, buat teman-teman yang mau di... Jadi kita sistemnya
yang mau dibahas itu soalnya yang dari teman-teman dulu ya, yang paling banyak gitu, yang paling banyak permintaan untuk dibahas itu yang kita bahas. Jadi kemungkinan besar kita nggak bahas satu-satu karena waktunya juga kan terbatas ya teman-teman ya. Kuantitatif, oke betul. Saya yang kuantitatif, yang bagian pokoknya kuantitatif selain kecukupan data. Jadi mulai dari deret sama aritmatika dan aljabar. Teman-teman coba di mungkin masih bisa buka kayak feedback formnya. Kira-kira soal yang mana yang mau dibahas, kayak yang deret, misalkan deret yang mana gitu. Aljabar juga aljabarnya yang mana teman-teman. Kecukupan data nanti dibahas sama mentor yang lain. Kuantitatif semua, aduh jangan semua. Oke, nih yang soal paling pertama ya. Jika jumlah bilangan berurutan. Oke, kita coba bahas ya teman-teman. Share screen ya. Oke, kita bahas yang soal jika jumlah gitu ya, bilangan bulat berurutan gitu kan, -18 sampai 2A -8 adalah 39. Oke, berapakah nilai A? Oke, soal ini muncul di tahap tahap 2 2020, tahap 1 dan tahap 2 2024 ya. Jadi soal ini muncul dua kali. Jadi sebetulnya ini ide dasarnya kan kita tahu soal deret aritmatika ya teman-teman ya. Pola yang UN sama dengan A plus N min 1 dikali beda gitu kan ya. Kemudian UN-nya itu adalah suku terakhir gitu kan. 2A min 8 sama dengan A ditambah N min 1 dikali B. Nah, cuma dari sini nih bisa diselesaikan. Aku udah pernah cobain, bisa diselesaikan. Nanti ya ditambah pakai rumus yang SM juga bisa. Tapi karena waktu kita terbatas, kita langsung aja pakai cara cepatnya ya teman-teman semua ya. Nah, di sini kan disebut bahwa jumlah berurutan ya. Jumlah berurutan itu artinya soal ini tuh bisa diinterpretasikan seperti ini teman-teman. -18, -17, -16 dan seterusnya sampai 0. Maju lagi nggak ke 0. Maju. Kenapa kita tahu maju? Karena jumlahnya positif. Ya kan? Sini dilihat ya, jumlahnya positif. Oke, 0 kemudian terus sampai di sini nanti ada 16, ada 17, ada 18 gitu kan ya. Oke, sampai di sini paham, semoga bisa dipahami ya teman-teman semua ya. Di sini ada 19 dan ada 20. Nah, ya, ada 19, ada 20. Oke, kenapa? Karena di soal dibilang berurutan, teman-teman nggak perlu ngitung jumlah dari semua ini. Karena dia saling, apa istilahnya, saling menghabiskan. -18 ditambah 18 kan habis ya. Kemudian -17 ditambah 17 juga habis dan seterusnya. Sehingga SN untuk yang ini kan sama dengan 0. Oke, kita lihat sekarang di sebelah sini. SN-nya sama dengan 39. Betul ya. Nah, dengan kata lain, nilai dari 2A minus 8 yang diketahui di soal atau suku terakhirnya itu sama dengan 20 ya. Sehingga 2A sama dengan 28, A sama dengan 14 seperti itu. Jadi jawabannya untuk soal yang ini A sama dengan 14 seperti itu. Semoga bisa dipahami ya teman-teman semua ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyain dulu nggak?
Teman-teman bisa aku kasih gambaran untuk kerjain soal yang pakai cara deret, yang pakai cara formula ya. Di sebelah sini, ini bisa teman-teman selesaikan dengan cara A ditambah N-nya. Oke, kemudian ini juga bisa disederhanakan jadi 2A adalah, sorry, 2A sama dengan A plus N dikali B gitu ya. Kemudian sama dengan N kedua dikali A-nya min 18 ditambah N dikali ditambah N min 1 2 dengan N min 19. Ini kita bisa ganti dengan N min 19 gitu ya. 39 sama dengan 2 dikali N min 37. Nah, pokoknya teman-teman, nanti dari sini teman-teman bisa lakukan substitusi. Substitusi terhadap persamaan yang di bawah, nanti ketemu A-nya itu sama, hasilnya 14 ya. Jadi intinya teman-teman mau cari pakai cara yang eh, formula dari deret aritmatika juga bisa, atau teman-teman mau pakai cara cepat yang pertama saya jelasin tadi juga bisa gitu. Oke, kita lanjut deret secara apa? Baca soalnya yang deret 31 dan 33. Oke, kita cek dulu ya. Nomor 31. Oke, 31. Tiba-tiba tidak berfungsi. Maaf ya, sebentar ya. Ini longgar. Oke, 16, 32, 30, 26. Ah, ini buat teman-teman penghuni grup lama semestinya udah familiar banget dengan soal ini. Ini tuh soal yang deret tingkat 2 itu ya teman-teman semua ya. Jadi dia perbedaan dari 16 ke 32 itu kan bisa dikali 2, bisa ditambah 16 gitu ya. Tambah 16, kemudian di sini tuh dia dikurang 2, yang di sini itu dia ditambah 106 ya. Teman-teman, ini saya dapat idenya karena udah ngerjain sering ya. Jadi kuncinya di sini itu semakin sering teman-teman latihan, semakin tahu nanti pola soal. Nah, ya dari sini ke sini kan dia diapakan? Dari positif ke negatif itu kan artinya dia dikurang sesuatu bilangan yang lebih besar gitu kan. Ini dikurang 18. Kemudian dari sini ke sini kita harus cari tahu supaya polanya tetap sama ya. Nah, dari sini ke sini itu dia dikali min 2. Sehingga di sini itu plus 36. Plus 36 dengan 2, ini hubungannya seperti apa? Berarti ditambah minus 2 plus 36, sorry. Minus 2 plus 36 berarti plus 34. Berarti di sini 30 plus 34 itu sama dengan 64 ya. Tuh, kalau teman-teman mau cek lagi boleh. Di sini berarti dikali min 2 lagi. Berarti minus 72. 34 minus 72 minus 38. Benar kan? 64 dikurangi 38
26 gitu kan ya. Kemudian di sini dikali minus 2 lagi. Berarti ditambah 144. Nah, jadi dia konsisten. Sehingga hasil yang memenuhi itu adalah 64. Gitu. Oke, Kak, lanjut. 43. Oh, deret dulu ya. Kita selesaikan deret. Ada deret nomor 33. Oke. Deret nomor 33. Oke. 61, 6, 9, 27, 12, 15, 9, 18. Itu dia lompatnya memang agak jauh ya teman-teman ya. Ya dari sini ke sini itu diapakan? Bagi tiga ya. Dan dari sini ke sini juga dia dibagi tiga. Kayak kita ganti biru. Dari sini ke sini dia ditambah 6. Dari 12 ke 18 dia juga ditambah 6. Gitu kan. Kemudian dari 9 9 ke 15 ini. Sorry, kita ganti warna jadi hijau. 9 ke 15 ini juga ditambah 6, kemungkinan besar di sini jika ditambah 6 ya, sehingga di sini 21 gitu kan. Nah ini tinggal dilanjutin lagi satu lagi ke sini, sorry di warna merah. Set, dibagi 3 ya berarti ya. 9 dibagi 3, 3A. Berarti jawabannya yang betul A, 21,3. Tuh, memang agak agak tricky karena dia polanya tuh agak jauh ya, agak-agak bertingkat sedikit. Di jawaban yang ketemu. Lanjut teman-teman, soal 43. 43. 43 itu apa ya? Oke, yang ini ya, yang masalah pekerja ya. Oke, sekarang kita 43. 30 orang data scientist dapat menyelesaikan proyek dalam waktu 90 jam. Nah, jadi pertama teman-teman bikin satu garis panjang gitu. Oke, ini 0, ini 90 jam. Sorry. Nah, di kalimat selanjutnya, setelah bekerja 45 jam, mereka merasa burnout nih. Aduh, gua udah capek banget nih gitu ya. Dan perlu istirahat 9 jam. Oke, 45 jam kan setengahnya nih ya. Kita potong di sini 45 jam, kita ganti. Di sini itu artinya masih 30 pekerja kan? 30 pekerja ya. Kemudian mereka istirahat. Istirahat selama 9 jam. Katakan ya 9 jam. Berarti di sini itu 0 pekerja. Kenapa? Karena dia istirahat, jadi nggak ada pekerja yang nggak ada pekerja yang bekerja di situ gitu kan. 45, 45 tambah 9, 54. Berarti dari sini dari titik ini sini itu dia sudah 45 jam, ini 9 jam, ini sisa 36 jam, ya kan? Nah, di sini itu dia mau kita mau tahu nih, gitu ya. Harusnya kan tetap 30 pekerja kalau mereka nggak istirahat selama 9 jam gitu kan. Tapi karena mereka ada istirahat 9 jam, butuh tambahan pekerja dong dengan waktu yang tetap sama. Nggak mungkin orangnya dengan jumlah yang sama bisa mengerjakan sesuai jam semula padahal mereka ada istirahat 9 jam gitu kan. Nah, artinya di sini itu dia butuh pekerja sebanyak 30 plus X. X-nya itu yang mau kita cari tahu. Gimana caranya? Yang pertama, eh,
jam kerja itu kita kalikan dengan total jam kerja, kita kalikan dengan total pekerja. Itu kan populasi awalnya ya. Sehingga 30 pekerja dikali dengan 90 jam itu sama dengan, kita bagi jadi tiga ya teman-teman ya. Di 45 jam pertama dia dikerjakan oleh 30 orang. Artinya 30 dikali 45 ya. Ini yang pertama. Kemudian ditambah kelas yang kedua itu yang ketika istirahat. Berarti kalau istirahat berapa pekerja? Nol ya. Nol pekerja dikali dengan 9 jam. Oke. Kemudian ditambah kelas yang ketiga, kelas yang terakhir, yaitu sisanya 90, 36. 36 didapat dari mana? 36 ini didapat dari 90 dikurang 45 dikurang 9. Gitu ya. Sisa dari jam yang sebelumnya. 36 36 ini dikerjakan oleh berapa pekerja supaya tetap sama 30 dikali 90, yaitu dikerjakan oleh 30 ditambah X dikali dengan 36. Sehingga ini tinggal disederhanakan. 30 dikali 45 ditambah 30 dikali 36 ditambah 36X. Kan ya. Sehingga 36X sama dengan kita putar di 30 dikali 90 dikurang 30 dikali 45 dikurang 30 dikali 30. Atau bisa kita tulis 30 dikali 90 dikurang 45 dikurang 36. 36X sama dengan 30. Berapa nih ya? 39, 45. 9 ya? Dikali 45 dikurangi 36. 9 ya. X sama dengan 30 dikali 9 dibagi 36. Coret, coret 4. 30 per 4 itu sama dengan 7,5 ya. Nah, karena ini masalah pekerja sehingga dibulatkan jadi 8 pekerja. Gitu. Data scientist lah ya di sini dibilangnya gitu kan. Nah, sehingga jawabannya itu adalah butuh penambahan berapa banyak data scientist yang harus ditambah, dan sebanyak 8 orang data scientist. Oke. Itu 30-nya itu dapat dari soal teman-teman. Kan 30 orang data scientist ya. Gitu. Oke. Mas Arya, wah kalau misalkan udah lewat 30 menit diinget-ingetin aja Mas. Oh Izin. iya, Takutnya ya Mas. bukan kesenangan ini. Cukup Nomor satu 3. soal lagi mungkin kali ya Mas. Oke, siap, siap. Udah hampir 30. Oke, oke. Deret udah. Kira-kira yang mana lagi ya? I think that's fine with what is the word talking to. And then Deret nomor 31 udah teman-teman ya. Itu yang bis teman-teman cari deh di grup. Udah ada dibahas. Scroll aja. Keywordnya cari 45 kilo spasi kilometer itu ada. Udah banyak. Di tailoring itu teman-teman udah tinggal enak. Jadi aduh. Teman harus banyak usaha lagi bisa teman-teman. Yuk semangat. Kenapa dong? 20-nya dari mana? 20 yang mana ya? Pembahas soal sebelumnya kah? 20. Oke, itu soal yang tadi ya, sorry. Belum ke scroll. Mas Arya, kira-kira yang mana nih? Satu lagi. Aku bingung. Banyak banget, teman-teman. Lihat aja Mas. Yang kira-kira paling susah Ya, mungkin. oke, oke, oke. Dari soal. Coba ya. Terakhir ya. Ehm, aku rasa deret-deret harusnya aman semua sih. Bisa semua. Insya Allah bisa. Balok-balok tinggal dibagi ya. Yang balok-balok teman-teman tinggal dibagi. Yang usia tinggal di rata-rata. Yang WX, YZ juga tinggal difaktorin. Bisa aman.
Yang pukul-pukul hati-hati 5 itu paling dekat bukan ke 666, nggak ada jam 66. 77 nggak ada, 777 nggak ada, 888 nggak ada, 9 nggak ada, 10 ada, tapi 10 tidak sama angkanya, 1010. Jadi teman-teman harus hitung ke 11 11, oke? Rata-rata bilangan, itu easy banget. 10. Ini deh yang soal persamaan garis kali ya. Persamaan garis enggak, teman-teman aman ini, bisa ini. Kopi, Kak, kopi. Kopi, oke, boleh kopi. Kopi ya, kita membandingkan. Ini juga soal ini nih, real test nih. Kopi. Jadi ada kualitas 1, kualitas 2. Ide dasarnya teman-teman itu harga kopi, harga kopi setelah itu kita sama dengankan Nah, dengan tapi itu udah ada pembahasannya. harga kopi. Iya loh, itu udah ada ya pembahasannya ya. Harga kopi sebelum. Intinya ini kok Kak, teman-teman, tinggal dimasukin persentasenya aja bisa. Kira-kira yang mana izin soal teman-teman? terakhir, Kak, yang Terakhir, oke. persamaan garis. Oke. Soal terakhir. Siap, terakhir ya. 53 dari 52 deh. Oke, yang 2x plus 3y plus 6 sama dengan 0 melalui min 2,5. Ini teman-teman ubah bentuk yang ini jadi y sama dengan. Gimana caranya? Y sama dengan min 2x min 6. Gitu kan. Y sama dengan min 2 per 3x. Ya toh? Min 2 ya. Nah, ini udah jadi bentuk yang seperti ini. Y sama dengan mx plus c. Ingat-ingat ya bentuk ini. Kemudian ini adalah titik X1, Y1. Nah, teman-teman tinggal balikin ke bentuk ini nih. Y dikurang Y1 sama dengan M, X dikurang X1. Y dikurang Y1-nya masukin 5, M-nya yang mana? Nah, lihat bentuk yang ini. Sehingga M sama dengan minus 2 per 3 ya. 2 per 3 dikali dengan X dikurang ditambah 2. Karena dia X-nya negatif 2 ya. Dikurang 5 sama dengan minus 2 per 3x minus 4 per 3 gitu kan. Atau kita langsung kalikan 3 aja lah ya. 3y dikurang 15 sama dengan minus 2x minus 4. 3y plus 2x minus 11 sama dengan 0. Ada nggak? Ada kan? Jawabannya yang A ya. Atau ya yang ini. Untuk Izin soal yang yang persamaan paling garis yang kecukupan data, Kak. oke, yang kecukupan data nanti dijelasin sama mentor yang lain ya, Kak. Siap, Kak. Nah, yang paling terakhir ini udah yang paling gampang banget. Ini paling terakhir ya, teman-teman ya. Y sama dengan min 3x plus 2. Memotong sumbu X, memotong sumbu Y itu artinya ketika Y sama dengan 0 ya. Sehingga di sini 3x plus 2, 3x sama dengan 2, Y sama dengan min 3x plus 2. Sebentar, ini aku ada yang salah ini. Memotong sumbu Y. Kalau memotong sumbu Y itu gimana sih gambar? Ya kan berarti di sini ya. Di sini salah ya teman-teman ya. Bukan Y-nya yang 0 ya. Memotong itu kan kayak dia begini atau dia begini gitu kan. Atau dia seperti ini gitu kan. Di titik ini nih. Yang warna apa nih? Merah. Warna merah ini tuh ketika apa? X-nya sama dengan 0 ya teman-teman semua ya. Bukan Y yang sama dengan. Koreksi ya teman-teman kalau ada yang nggak benar ya. Nah, ketika X-nya 0 berarti Y sama dengan 2. Ya udah berarti 0,2 gitu. Ya, mungkin cukup sekian yang
dari materi direct dan aritmatika dan aljabar dikembalikan ke moderator. Semangat buat teman-teman semuanya. Semoga berhasil sampai jadi UARD LPDP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasannya Oke, Mas Jubitus. kayak Makasih buat pembahasannya, Mas Jubitus ya. Ini kayaknya lagi di perpus juga kali ya, atau common room gitu. Ada suara orang sama pelan suaranya gitu kan. Betul-betul. Takut mengganggu orang. Oke. Makasih buat Mas Jubitus di setelah kegiatan kesibukannya pun mau ikutan untuk membahas soal-soal tryout. Oke, mungkin setelah ini kita lanjut ke mentor selanjutnya ya untuk 30 menit berikutnya. Ke Mbak Santi atau Mas Anggara duluan. Bebas saja. Silahkan. Ya, pada mau nanya kecukupan data Oh, Kak, Mas Angga dulu aja kayaknya. oh Mas Anggara dulu. Oke, Hmm. Mas Anggara mungkin bisa langsung untuk pembahasan oke baik. kecukupan datanya Mas. Ya, makasih Mas. Silakan. Oke, baik. Oke, mungkin sebentar ya. Ya Mas, silakan 30 menit paling Mas ya. Biar nanti Oke, baik. bisa sempat tanya jawab. Mas. Oke, baik. Oke, kita mulai ya. Bentar, saya share screen dulu. Share screen. Nah, ini. Oke, jadi kita akan membahas yang kecukupan data ya. Oke. Wah, ini saya buka chat aja barangkali siapa tahu sudah ada yang mau bertanya nih, mau pakai yang mana, mau bahas yang mana nih. Kecukupan data semuanya. Waduh, bisa aja sebenarnya cuma takutnya nggak ada waktunya gitu ya. Nah, kita prioritaskan untuk yang bertanya dulu. 65. Nggak ada 65. Mana 65? 6165. Bentar ya. 63 yang tentang kurva. 63. Oke, oke. Kita fokuskan dulu untuk yang mana? Kok sampai 72 ya? Enggak, di sini cuma sampai 63-an aja nih. Atau ini yang apa kurang lengkap ya? Mungkin ya. Oke, kita Se- tes nih. Yang kurva. Oh, yang ini nih 63 yang kurva ya. Oke, kita tes ya. Oke. Ntar saya coba screenshot dulu. Oke, sebentar ya. Ini kayaknya pen tablet saya ketinggalan di kantor nih. Jadi nggak ada pen tablet deh. Jadi mungkin saya pakai mouse saja. Jadi untuk hari ini apa namanya itu mungkin agak nggak jelas gitu ya tulisannya ya karena pakai mouse ya. Jadi mungkin eh ya. Bentar, saya siapkan dulu mouse-nya.
Oke, kita gas. Oke ya, kita mulai ya. Oke, apa ini? Titik P terletak pada kurva Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 7. Jadi, kurva ini berbentuk parabola nih. Nah, gimana bentuk parabola itu? Ya sebenarnya kalau misalnya kita bikin, itu nanti gambarnya seperti ini nih. Oke, got it. Nah, nanti kalau misalnya kita gambarkan, itu nanti seperti ini kira-kira. Nah, seperti ini kira-kira. Jadi dia berbentuk parabola. Nah, kemudian titik P ini ada di kurva yang berbentuk parabola ini. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah titik tersebut lokasinya pas ada di parabola. Cuma kita belum tahu nih ada di mana nih parabolanya. Gitu kan ya, bisa aja di sini, bisa aja di sini gitu dan seterusnya begitu. Nah, tapi kita nggak tahu ya. Kita misalkan aja titiknya ada di sini deh. Ya kan kita nggak perlu capek-capek. Nah, kemudian ada lagi di sini dua titik berbeda, Q dan R. Terletak pada garis Y sama dengan 3 min 2X. Oke, jadi ada lagi garis, ya kan? Ada dua di sini berarti, ada garis lagi. Dan di sini sebenarnya kita nggak tahu nih, apakah garis ini memotong kurva atau tidak gitu. Tapi cara mengeceknya gimana nih? Ya sebenarnya cukup kita cari diskriminan. Tapi oke, kita nanti dulu. Kita nggak usah pedulikan masalah itu. Yang penting kita tahu bahwa ada dua titik lain nih. Titik Q sama R yang terletak di garis Y sama dengan 3 min 2X. Nah, kita nggak tahu titiknya di mana. Ya, yang jelas nanti pasti bakal ada dua titik di garis Y sama dengan 3 min 2X. Nah, kemudian ada lagi informasi di sini nih. P dan Q terletak pada garis Y sama dengan 7. Nah, ini penting banget. Jadi P sama Q ini terletak pada garis Y sama dengan 7. Nah, otomatis nih, kita bakal bisa mengetahui titik P sama titik Q nih. Nah, jadi kira-kira seperti itu yang ingin saya sampaikan di sini. Nah, kok bisa gitu kan? Kok bisa? Karena coba kita lihat di sini nih. Ada dua titik berbeda, Q sama R, yang terletak di garis Y sama dengan 3 min 2X. Dan di sini, kita dikasih tahu nih. Kita dikasih tahu kalau titik Q, ya kan kita fokus dulu ke titik Q, ini terletak pada garis Y sama dengan 7. Artinya apa? Artinya kita bisa langsung substitusi Y sama dengan 7 di persamaan ini. Nanti kita bakal otomatis dapat X-nya berapa. Nah, sehingga di sini kita langsung dapat nih. Kita langsung dapat, oh nggak ada tulisan. Iya, saya cuma deskripsikan dengan omongan. Gitu ya. Nah, jadi nanti kita bakal tulis kok, tenang aja. Jadi kalau kita masukkan Y sama dengan 7 ke persamaan ini, nanti apa yang bakal kita dapatkan? Nah, kita bakal dapat persamaan ini nih. Jadi 7 sama dengan 3 dikurang 2X gitu kan ya. Nah, seperti ini. Ini mohon maaf juga tulisannya jelek karena emang nggak ada, saya lupa bawa pen tablet nih. Saya lupa bawa pulang. Jadi nanti min 2X-nya saya pindah ke kanan gitu ya. Jadi nanti 2X ini sama dengan 3 dikurang 7. Nah, berapa nih 3 dikurang 7? Hasilnya adalah min 4. Nah, dari sini kita bakal dapat X-nya yaitu min 2. Nah, oleh karena itu bisa kita simpulkan bahwa untuk titik Q, koordinatnya adalah min 2,7. Nah, kita sudah dapat nih satu titik gitu ya istilahnya. Jadi satu titik Q itu koordinatnya adalah min 2,7. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kita nggak tahu informasi ini nanti berguna untuk apa, tapi kita akan simpan dulu. Nah, di sini mungkin saya gedekan tulisannya, mungkin 16 gitu biar kelihatan. Mungkin 24 deh, biar gede gitu ya. Nah, sekarang yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah apa koordinat titik R? Nah, ingat, titik R itu letaknya ada di garis ini nih. Ya, sebenarnya dari sini kita masih belum tahu gitu ya kan. Kita masih belum tahu apa hubungan antara kurva Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 7 ini dengan yang Y sama dengan 3 min 2X. Nah, gitu kira-kira. Nah, sebenarnya kalau kita cek di sini nih, untuk pernyataan pertama, garis PR sejajar dengan sumbu Y. Nah, di sini mungkin kelihatannya kayak sumbu min Y. Sebenarnya enggak, itu cuma
cuma apa ya istilahnya? Cuma kata sambung lah, anggaplah seperti itu. Jadi seperti hubungan gitu. Jadi sebenarnya garis PR ini sejajar dengan sumbu Y. Nah, kalau misalnya kita gambarkan gitu ya kan, garis PR itu sejajar dengan sumbu Y, ya berarti dia sebenarnya garis vertikal. Nah, dia berada di satu garis yang sama. Anggapannya gitu. Jadi sejajar. Nah, ingat, tadi titik P itu terletak pada kurva Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 7. Seperti itu ya. Nah, karena kurvanya itu ada di Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 7, dan kita tahu bahwa garis PR ini sejajar dengan sumbu Y, ya berarti kalau misalnya kita mau ilustrasikan, kan seperti ini kira-kira ya. Nah, kita tahu tadi yang warna merah ini adalah titik P. Kemudian ingat lagi satu hal, bahwa titik R ini lokasinya ada di garis Y sama dengan 3 min 2X. Nah, berarti kalau misalnya kita gambarkan lagi garis Y sama dengan 3 min 2X, maka titik R itu lokasinya pasti, otomatis ada di garis yang sama di sini. Ini adalah titik R. Nah, gitu kira-kira ya. Simpel banget ya ternyata ya. Nah, pertanyaannya nih, apakah ini cukup untuk menentukan koordinat R? Jawabannya enggak, masih belum cukup di sini. Ya kan? Karena di sini, oh enggak, sudah cukup, sudah cukup. Karena kita tahu bahwa P ini terletak di garis Y sama dengan 7. Otomatis R-nya itu juga terletak di garis Y sama dengan 7, gitu kan ya? Sampai sini bisa dipahami ya? Jadi, karena kita tahu nih dari soal, titik P ini terletak pada garis Y sama dengan 7, otomatis titik R ini juga ada di garis Y sama dengan 7. Nah, salah ini bukan garis Y sama dengan 7, salah. Garis Y sama dengan 7 itu bentuknya gini, guys. Nah, kayak gini nih. Dia itu bentuknya itu vertikal. Horizontal maksudnya. Kalau garis yang sejajar dengan sumbu X, seperti itu, nah, dia pasti akan berbentuk horizontal. Nah, karena di sini garis Y sama dengan 7, Y itu anggaplah kayak ketinggian, guys. Jadi Y itu anggaplah kayak ketinggian, jadi ketinggiannya P itu 7 sebenarnya. Jadi titik-titik yang ada di garis yang warnanya biru, ini adalah kumpulan titik-titik yang jaraknya dengan sumbu X itu adalah 7. Atau garis kumpulan titik-titik yang tingginya 7. Anggaplah seperti itu, guys. Nah, jadi di sini sebenarnya apa ya istilahnya? Masih belum cukup ternyata untuk yang garis pertama. Kecuali kalau garis yang pertama ngomong kalau garis PR ini sejajar dengan sumbu X. Nah, otomatis di sini baru bisa kita dapatkan koordinat titik R. Tapi karena yang cuma dikasih tahu di sini adalah garis PR ini sejajar dengan sumbu Y, artinya apa? Artinya kita masih belum tahu di sini. Kita masih belum tahu apa hubungan untuk titik R dan titik P ya, selain cuma sejajar doang, dia berada di satu garis yang sama. Tapi itu sebenarnya nggak terlalu penting untuk menentukan koordinat titik R. Nah, kira-kira seperti itu logikanya. Nah, lagian kalau kita lihat di sini nih, titik P ini kan terletak di garis Y sama dengan 7, di garis yang warna biru ini, guys. Nah, berarti kan sebenarnya ada dua kemungkinan untuk titik P. Bisa aja dia di sebelah kiri, bisa aja dia di sebelah kanan. Nah, begitu juga dengan titik R nih. Titik R itu masih ada dua kemungkinan di sini. Bisa aja dia di kanan, bisa juga dia di kiri, gitu kan? Nah, jadi masih ada dua kemungkinan titik R sehingga masih belum cukup hanya dengan satu informasi aja. Nah, sekarang gimana kalau kita pakai dua informasi nih? Kalau kita pakai informasi yang kedua aja nih, ya kan? Nah, kalau kita lihat nih yang kedua, titik R berada pada kuadran 4. Nah, ingat, kuadran 4 ini lokasinya ada di bawah sini nih. Jadi kuadran 2 itu lokasinya ada di bawah situ. Nah, pertanyaannya adalah apakah itu cukup untuk menentukan untuk menentukan titik R? Ya, lagi-lagi kita harus tahu dulu di sini. Bentuk kurva ini itu seperti apa gitu. Y sama dengan X kuadrat min 4X per 7. Dan ini, ini susah banget sih sebenarnya menurut saya soalnya ya. Jadi yang pertama kita harus tahu bagaimana cara kita menggambar kurvanya dulu. Nah, kalau kita sudah bisa menggambar kurvanya, itu bakal bisa menjawab pertanyaan ini. Emang nggak susah. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menggambar kurva, guys. Nah, sebenarnya simple banget. Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 7.
itu kita gambarkan secara simple aja. Nah, berdasarkan informasi-informasi yang pengen kita dapatin aja, guys. Nah, kalau kita lihat di sini, Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 7, ini kan ada titik P di dalamnya. Dan titik P kita sudah tahu kalau terletak di garis Y sama dengan 7. Jadi kita bisa melakukan hal yang sama dengan yang tadi titik Q. Kita masukkan aja Y sama dengan 7 ke dalam kurva ini, guys. Nah, sekarang kita lihat apa yang akan terjadi kalau kita masukkan Y sama dengan 7 ke kurvanya. Nah, sehingga nanti kita akan dapatkan 7, ya kan? 7 ini sama dengan, apa tadi yang di atas? Aduh. X kuadrat min 4X plus 7 ya. Jadi X kuadrat min 4X plus 7. Nah, ini dia. Nah, 7 ini bisa kita coret nih. Nah, kalau 7 ini bisa kita coret, nanti kita bakal dapatkan faktoran ini nih. X kuadrat min 4X kita faktorin menjadi X dalam kurung X min 4, gitu kan ya. Sehingga dari sini kita bisa simpulkan bahwa X-nya itu nilainya 0 atau X-nya itu nilainya 4. Nah, jadi di sini ada dua kemungkinan untuk titik P. Nah, dan dua kemungkinan itu adalah dia bisa aja berada di sini, pas di X-nya sama dengan 0, dan kemudian dia bisa juga ada di sini nih, X sama dengan 4. Jadi ini adalah dua kemungkinan titik P. Nah, kira-kira seperti itu logikanya. Nah, sekarang, kalau kita menggunakan informasi kedua, titik R berada pada kuadran 4, sekarang, apakah bisa kita cari nilai R? Sebenarnya nggak bisa kalau hanya dengan informasi 2, ya kan? Karena kita nggak tahu R-nya ini ada di mana gitu kan, selain informasi yang mengatakan bahwa R ini terletak di garis Y sama dengan 3 min 2X. Jadi masih belum cukup untuk menjawab pertanyaan itu, guys. Artinya apa? Kita harus coba menggunakan dua informasi ini sekaligus. Nah, sekarang kita cek nih. Kalau dua informasi ini dipakai sekaligus, apa yang akan kita lakukan? Oke, informasi pertama jelas ya, garis PR sejajar dengan sumbu Y. Artinya apa? Ya, garis PR ini karena dia sejajar dengan sumbu Y, maka titik R itu lokasinya ada di suatu tempat di garis yang warna biru ini. Entah di bawah, entah di mana, kita nggak tahu. Yang penting titik R ini lokasinya ada di titik yang warna biru. Ada di garis yang warna biru. Nah, tapi ada dua kemungkinan nih. Garisnya ada yang di sebelah kiri, ada juga yang di sebelah kanan. Ya bisa aja juga titik Q-nya di sini nih. Itulah kenapa informasi satu tadi nggak bisa kita pakai, nggak bisa kita pakai sama sekali. Intinya gitu, guys. Nah, ini aku kasih garis lagi yang warna biru, garis yang warna hijau. Garis yang warna hijau ini adalah garis yang Y sama dengan 3 min 2X, garis yang ada di soal. Nah, sekarang, kalau kita tambahkan informasi 2, pertanyaannya nih, apakah mungkin Q-nya ada di sebelah kiri? Jawabannya tidak, karena dia berada pas di sumbu Y. Suatu titik yang berada pas di sumbu Y itu tidak termasuk di kuadran manapun. Nah, oleh karena itu, dengan menambahkan informasi 2, jawaban kita mengkerucut menjadi satu nih. Menjadi yang di sebelah kanan doang. Sehingga logikanya adalah titik Q bisa kita dapatkan secara pasti sekarang. Nah, sehingga mau nggak mau untuk jawaban nomor ini ya, dua informasi itu harus dipakai sekaligus. Nah, kita kira-kira seperti itu ya. Iya kan Norsima ya, jadi memang harus disiapkan 30 menit sendiri untuk ngerjain soal kurva. Ya sebenarnya kalau sudah paham trik-triknya ini bakal mudah banget sih sebenarnya. Cuma kan saya yakin di sini ada beberapa mungkin yang masih belum paham tentang kurva itu apa maksudnya, sehingga ya harus saya jelaskan dulu lagi bagaimana proses pengerjaannya lah. Bagaimana proses saya berpikir untuk jadi jawaban yang itu. Oke, kita cek di sini. Oh, jawabannya A ternyata ya. Jawabannya A. Wah, ini gimana nih? Kok bisa jawabannya A? Nah, kita cek lagi ulang ya kan. Titik P terletak pada kurva Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 7. Serta dua titik berbeda, Q dan R terletak pada garis Y sama dengan 3 min 2X gitu ya. Nah, di sini kita dikasih tahu nih, kalau PR ini sejajar dengan sumbu Y. Nah, sebenarnya titik Q di sini itu nggak terlalu berguna gitu ya. Karena titik Q ini ya nggak terlalu berguna. Titik Q itu ada di sini nanti. Ya, kalau misalnya kita gambarin nanti titik Q itu ada di sini nanti. Dia itu perpotongan antara garis Y sama dengan 7 dengan
garis Y sama dengan 3-2X. Jadi nggak terlalu berguna juga sebenarnya untuk yang titik Q. Karena di sini kan intinya kita mau nyari titik R gitu kan ya. Nah, kemudian garis PR gitu kan. Garis PR ini sejajar dengan sumbu Y. Nah, kalau garis PR ini sejajar dengan sumbu Y, ya oh ini kok Q ya? Ini salah nih. Ini harusnya R nih di sini. Ini harusnya bukan Q karena kita mau nyari Q kan ya. Jadi ini salah. Ini harusnya R di sini. Tapi tenang aja, ini nggak mengubah jawaban kok. Ini harusnya R di sini. Ini harusnya R dan ini harusnya R. Nah, kita lihat lagi di sini. Nah, apa koordinat titik R? Informasi pertama, garis PR sejajar dengan sumbu Y. Nah, coba gini ya. Garis PR sejajar dengan sumbu Y. Nah, tadi ada dua kemungkinan jawaban, begitu kan? Bisa aja R-nya itu yang di sebelah kiri, dan bisa aja R-nya di sebelah kanan. Jadi, informasi satu aja sebenarnya belum cukup. Jadi, sepertinya memang kuncinya salah. Jadi mungkin kita akan kita mungkin akan skip aja di sini. Jadi ya kita kita langsung lanjutkan ke jawaban yang lain. Kira-kira seperti itu. Ya, sebenarnya bisa juga kita gambarkan di Desmos gitu ya, Kak Erlangga ya. Oke, kita lanjutkan ya. Siapa lagi yang ingin yang lain? 61 ya. Oke, kita cek yang 61. Oke, jadi ini memang agak istilahnya agak terbelakang juga karena saya nggak ada pen tablet nih, jadi susah juga nih untuk untuk proses pengerjaannya begitu ya. Yang sudut ya, oke, kita cek yang sudut nih. Oke, saya coba screenshot dulu. Aduh, salah pencet. Nah ini. Oke, kita lanjutkan. Oke, ini mungkin terlalu gede gambarnya ya. Kita kurangi aja. Oh, nggak kelihatan jadinya. Nah, gini nih kira-kira. Oke, kita tes nih. Ya, berapa nilai A dan B? Putuskan. Oh, A sama B ya. Berarti kita harus tahu nilai dari dua-duanya nih. Yang pertama adalah informasi yang dikasih tahu X-nya 50 derajat nih. Jadi X-nya 50 nih ya. Ya, X-nya 50 derajat. Nah, kira-kira apakah informasi ini sudah cukup untuk mengetahui nilai A sama B? Jawabannya sudah pasti belum cukup, ya kan? Karena X yang ada di sini, oh sebenarnya cukup. Coba kita lihat di sini nih. Coba kita perhatikan informasi yang ada di sini nih. Ya kan? Jadi karena X-nya 50, otomatis nanti yang di sini juga 50, guys. Ya kan? Sehingga logikanya adalah yang di sebelah sini, ya kan? Yang di sebelah sini itu bisa kita cari nilai A-nya. Ya, sampai sini masuk akal ya. Jadi kita bisa dapatkan nilai A dengan informasi ini. Karena ingat, total sudut lurus itu kan 100 derajat ya guys ya. Jadi ini, kalau misalnya kita cari nilainya, itu 180 derajat. Sehingga 13A ini ya 180 derajat dikurang 50. Nanti dapat. Tapi ingat, kita nggak peduli dengan nilai A-nya di sini. Kita nggak peduli dengan nilai A-nya. Yang penting kita cukup tahu. Gitu kan? Kita cukup tahu apakah dapat dicari nilai A-nya atau tidak. Dan ternyata cukup, gitu kan, untuk nyari nilai A. Nah sekarang, bagaimana dengan nilai B? Apakah bisa kita jawab? Dan jawabannya bisa. Tadi kan kita sudah tahu nih, nilai A berapa, gitu kan ya. Nah karena kita sudah tahu nilai A berapa, otomatis nanti sudut ini kita tahu berapa nilainya. Sehingga otomatis logikanya sudut ini juga bisa kita tahu berapa. Karena sama, ya kan? Ini sama-sama 3A, guys. Nah sehingga logikanya, sudut yang B ini bisa kita cari tahu berapa nilainya. Jadi, berapa nilai A dan B, ini bisa dijawab hanya dengan satu informasi aja. Yaitu informasi pertama. Nah, sekarang, bagaimana dengan informasi kedua? Y-nya 100 derajat. Apakah bisa? Ya kan? Dan ternyata jawabannya adalah tidak bisa. Gitu ya. Kalau kita menggunakan informasi yang Y. Karena kalau kita hanya tahu Y ini, ya sudah, kita nggak bakal tahu lagi informasi yang lain gitu kan. Karena dua sudut ini kita nggak tahu berapa nilainya dan dia bisa divariasikan.
Istilahnya begitu. Jadi jawabannya A begitu. Oke. Iya. Oke, kayaknya masih ada yang bingung deh ya untuk yang tadi nomor 63. Oke, mungkin kita gambarkan nih Desmos. Jadi saya pengen ngasih argumen kenapa jawabannya itu nggak mungkin A gitu, guys. Coba kita pakai ya. Kita gunakan GeoGebra. Oke, tadi coba saya pengen lihat dulu. Tadi X-nya 50. Kok ini sih? Tadi yang 63 ya tadi ya. Yang 63 itu X kuadrat min 4X plus 7 nih. Jadi, Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 7. Kemudian untuk garis kedua adalah Y sama dengan 4 min 3X ya tadi ya. Oke, coba kita cek nih. 3, salah. 3 min 2X, salah. 3 min 2X. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, bisa kita lihat di sini, titik P itu ada dua kemungkinan ya. Titik P itu bisa aja di sini, ya kan? Bisa juga di sini nih. Nah, memang di sini nggak kelihatan nih, tapi kalau misalnya kita bikin garis yang sejajar, nah, seperti yang X sama dengan 0 sama yang X sama dengan 4. Nah, jadi ini nih garis yang warna ungu dengan garis yang warna hitam, itu adalah kemungkinan dari titik Q nanti. Kemungkinan dari titik R. Nah, kalau yang menggunakan garis pertama ini, titik R-nya ada di sebelah kiri, 0,3 gitu. Tapi, kan masih ada satu kemungkinan lagi, ya kan? Yang di sebelah kanan ini, lihat nih, ada titik lagi, 4,5. Begitu. Jadi, Q-nya ada dua kemungkinan. Jadi, masih belum cukup, hanya dengan satu informasi aja. Nah, kira-kira seperti itu logikanya. Jadi, tadi yang di screenshot mungkin nggak kelihatan sampai bawah tuh. Padahal sebenarnya garis itu ke kiri maupun ke kanan itu kan bisa kita perpanjang, guys. Nah, jadi untuk satu informasi aja masih belum cukup ya. Nah, kira-kira semoga ini bisa menjawab pertanyaannya. Gitu kira-kira. Oke ya. Jadi memang apa namanya itu jawabannya harusnya itu jawabannya C gitu. Dua-duanya harus bisa. Kalau garisnya sama dengan 7 bukannya jadi horizontal ya Kak garisnya. Benar, garisnya nanti horizontal. Makanya di sini saya bikin garis horizontal ya sama dengan 7 kan. Nih yang warna merah nih, Kak DC. Ya, jadi nanti titik P-nya itu ada dua kemungkinan. Bisa aja di 0,7 dan bisa juga di 4,7. Nah, karena garis opsi pertama itu bakal ada dua garis sejajar yang sejajar dengan sumbu Y, yaitu garis yang warna hitam ini dan garis yang warna ungu ini. Nah, jadi kira-kira logikanya seperti itu. Pernyataan satunya PR-nya Y sama dengan min 7. Enggak, salah. Bukan Y sama dengan min 7. Kalau Y sama dengan min 7 itu yang dikasih tahu di soal, guys. Nah, pernyataan satu kan beda. Pernyataan satu tadi ngomongnya garis PR itu sejajar sumbu Y. Ingat, kalau dia sejajar sumbu Y, itu persamaannya adalah X sama dengan sesuatu, guys. Kalau persamaannya itu Y sama dengan sesuatu, kayak misalnya Y sama dengan 2, itu dia garisnya horizontal. Justru dia nanti bakal istilahnya itu sejajarnya dengan sumbu X. Jadi berlaku kebalikan di sini. Untuk nomor 63 tadi ya. Jadi sejajar sumbu Y, itu persamaannya pasti X sama dengan. Tapi kalau dia sejajar dengan sumbu X, Y sama dengan. Nah, jadi saling berkebalikan. Kira-kira seperti itu. Oke, semoga hal ini membantu ya, Pak Disi ya. Kalau masih mau ditanyakan lagi boleh. Apakah arti sejajar berarti gadis di sumbu Y, Kakak? Ya enggak, sejajar itu enggak masalah. Kalau dia pas berhimpitan itu juga termasuk sejajar. Sebenarnya mirip kayak persegi. Persegi itu termasuk persegi panjang nggak? Iya, persegi itu termasuk persegi panjang. Cuma persegi itu persegi panjang, yang panjang semua sisinya sama. Jadi meskipun namanya persegi, yaitu nama khusus aja, tapi dia masih tetap dikategorikan sebagai persegi panjang. Jadi sama halnya dengan yang ada di sini.
Tapi pernyataan satu garis PR sejajar sumbu Y. Iya bener Kak, sejajar dengan sumbu Y. Kan ada dua nih Kak di sini. Garis yang warna ungu ini dan garis yang warna hitam Kak. Waduh, bukan sumbu min Y Kak, itu sumbu Y. Itu sumbu Y, bukan sumbu min Y, sudah saya jelaskan tadi. Itu garis strip itu cuma sebagai penghubung aja sebenarnya. Sama kayak gini loh. Saya berada di urutan kelima. Maka saya tuliskan pakai tanda strip. Bukan berarti ini saya urutannya ke min 5 gitu kan, enggak. Jadi sumbu minnya itu bukan. Maksudnya sumbu Y. Jadi tanda minus di situ bukan minus, tapi tanda penghubung. Sama kayak saya nuliskan saya urutan kelima. Saya tuliskan ke strip 5 gitu kan. Iya, bukan berarti saya urutannya min 5 gitu. Gitu kira-kira. Oke, nomor 61 ya. Ya, nomor 61. Oh, nomor 61 itu yang mana ya? Yang sudut-sudut ini ya. Yang sudut-sudut ini harusnya A jawabannya. Oke, yang 100P ya. Oke, kita cek nih. Jadi yang ini. Aduh. Oke, kita lanjutkan untuk yang soal peki-peki. Ini jawabannya harusnya yang pertama. Ini kan harusnya jawabannya A nih, guys. Harusnya ya. Kenapa coba? Karena coba, di sini kan 100P dikurang P min Q per Q min P ya. Jadi itu sebenarnya bisa saya edit nih. Jadi kan 100P dikurang P min Q, ya sebenarnya itu kalau minusnya saya kalikan ke dalam, kan nanti jadinya plus Q min P ya. Jadi plus Q min P. Gitu. Kemudian dibagi dengan Q min P nih. Nah, Q min P. Nah, ini bisa saya pecah jadi dua nih. Ini kalau saya pecah, nanti jadinya adalah 100P dibagi dengan Q min P, kemudian ditambah 1. Jadi Q min P dibagi Q min P gitu ya. Nah, jadi dengan informasi satu aja, itu bisa kita dapatkan nilai dari 100P min P per Q min P itu. Nah, tapi kalau kita menggunakan informasi 2 aja, apakah bisa? Jawabannya enggak. Karena kita cuma tahu bawahnya tok. Kita nanti masih enggak tahu nilai P-nya berapa. Jadi, untuk soal nomor ini, jawabannya harusnya A. Begitu kira-kira. Enggak. Nomor 61 enggak bisa D. Opsi 2 ini, yang nomor ini kan nomor 61 ya? Saya lupa juga. Oh, oh yang segitiga gitu ya. Oh, yang segitiga ini. Y-nya 100 derajat. Nah, pertanyaannya gimana tuh caranya tuh? Kayaknya nggak bisa deh. Kita pakai sifat segitiga, segitiga apa gitu. Kita nggak tahu ini segitiga apa. Kalau segitiga sama kaki mungkin bisa gitu. Tapi ini segitiganya kita nggak tahu nih segitiga apa gitu kan. Jadi untuk informasi Y aja kita nggak bakal bisa gitu. Oke, coba mungkin saya cek di sini 180 sama dengan Y ditambah 180 min 13A plus 3A. Oke. Oh iya benar. Wah, keren juga ya Kak Zul ya. Jadi benar banget, saya nggak apa namanya itu nggak kelihatan di sini ternyata. Benar banget, benar banget. Oke, saya nggak nyangka kalau 3A sama 13A-nya bisa dikaitkan ya. Wah, keren banget ya Kak Zul ya. Jadi benar nih apa yang dikatakan Kak Zul nih. Jadi yang pertama di sini kan Y-nya dikasih tahu nih 100 derajat gitu kan ya. Nah, kemudian yang di dalam sini itu kan sebenarnya 180 dikurang 3A ya. Ini dikurang 3A nih. Nah, dan juga karena ini 3A, otomatis nanti di sini juga pasti 3A nilainya nih. Nah, jadi kalau misalnya kita menggunakan sifat segitiga, benar banget, ini nanti bisa kita jumlahkan dan hasilnya 180. Karena ingat, segitiga itu total sudutnya adalah 180 derajat. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian di sini karena kita sudah dapat nilai A-nya, otomatis nanti kita bakal bisa dapat nilai B-nya. Ya, jadi benar banget. Jadi ya sama dengan 100 derajat, ini juga bisa. Jadi jawabannya D ya. Jawabannya D. Wah, terima kasih ya.
Jadi tadi saya sempat agak apa namanya itu agak pesimis juga tadi. Emang bisa yang Y sama dengan 100 karena saya nggak tahu nih segitiganya apa gitu. Nah, ternyata kita di sini bisa manfaatkan sudut-sudut yang ini. 3A dan 13A ini. Jadi mereka saling saling berkaitan satu sama lain ternyata. Oke, mantap banget. Mantap banget. Terima kasih. Nah, 180 dikurang 3A dari mana, Kak? Iya, karena kan sudut lurus itu totalnya kan 180 derajat gitu ya. Jadi nanti ini kalau ditotalin totalnya 180. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, kegocek semua, benar ya? Oh iya salah, harusnya 13A di sini. Iya, ya kan enggak penting ya kan sebenarnya bisa aja didapatkan nanti. Oke, mantap. Silakan kalau ada lagi yang ingin ditanyakan. 15 menit lagi, Mas Angga. Satu soal lagi mungkin kali ya, Mas ya. Oh iya, boleh, boleh. Iya, sip. Iya. Iya. Oke ya, silakan. Kalau ada yang mau nanya soal lagi, silakan boleh, boleh, bebas, bebas. Wah, ini anu ya, soal apa namanya itu soal kecukupan data ini emang banyak banget mengecohnya ya. Oke, mantap. Balok dibagi kubus. Hah? Ada kah soalnya? Mana? Balok kubus, balok kubus, balok kubus, balok kubus, balok kubus. Enggak ada. Di sini aku kok cuma sampai 63 aja. Aneh banget. Eh, oh itu ya, yang X, Y, Z ya. Oh, yang nomor 61 ini ya. Di soal ini. Oke, kita cek nih. Kita tes jawab nomor 61. Ini jawabannya kalau nggak salah E nih. Oh ya, benar di situ jawabannya. Oke. Coba, apakah bisa kita cari nilai Z dengan informasi X plus Y sama dengan 3? Jawabannya nggak bisa. Dan kalau kalian perhatikan baik-baik nih, dua informasi ini sebenarnya sama aja intinya. Karena untuk yang kedua, kalau kita bagi sama 3, ini kan tetap sama aja nanti. Jadinya nanti X tambah Y sama dengan 2 gitu. Jadi sebenarnya sama aja, cuma mungkin beda angka yang belakang aja nih, 3 sama 2. Tapi lagi-lagi, X tambah Y itu nggak bakal bisa kita nanti dapatkan nilai Z-nya gitu. Ya caranya gimana gitu kan? Ya kita bisa aja mengeliminasi gitu. Jadi X tambah Y sama dengan sesuatu gitu kan, sama dengan angka lah, anggaplah gitu. Ini kalau kita kurangi, masih ada satu variabel yang kita nggak tahu, guys. Jadi nanti Y tambah Z sama dengan ya angka lah, anggapannya gitu kan. Angka apa di sini nggak tahu. Jadi masih ada satu variabel di sini yang kita nggak tahu nilainya berapa. Dan ini berlaku untuk dua-duanya ini. Jadi kalaupun kita mau pakai dua informasi ini sekaligus, itu juga nggak bakal bisa dapat nilai Z-nya berapa. Karena masih ada satu variabel yang kita nggak tahu berapa nilainya. Nah gitu kira-kira. Oh iya dibagi dua. Iya salah, salah, salah. Lah justru malah kalau dibagi dua ya langsung cepet aja jawabannya gitu kan ya. Nah, ini dari tadi ini mabok gitu ya. Saya belum makan soalnya. Ini dibagi dua, benar banget. Nanti jadinya X tambah Y sama dengan 3, benar banget. Tapi ya lagi-lagi kan sama aja ini. Intinya X tambah Y sama dengan 3 dan itu nggak bakal bisa mengubah sebenarnya. Nggak bakal bisa mengubah jawaban soal. Kayak gini, Y tambah Z. Masih ada satu variabel Z yang kita nggak tahu berapa nilainya. Jadi memang apa nama itu ini salah. Ini nggak bakal bisa dijawab dengan menggunakan dua informasi ini. Mantap. Silakan. Tanya lagi. Ini saya mau ngambil Gojek dulu. Ntar ya guys ya, ini saya ngambil Gojek dulu. Ya, Mas. Satu soal lagi paling nanti, Mas. Siap. Oke, kita tetap lagi. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi, guys.
64. Oke, kita cek ya. Oh, nggak ada ya di sini 64 ya, aneh banget. Iya beda ya. Untuk nomor 38 bukan saya yang bahas nih. Oh, yang ini nomor 58 ya. Oke. Ada yang nanya nih. Oke, satu soal lagi, last ya. Kita akan cek nih. Oke, coba. Tentukan nilai dari 35x dikurang 49y. Ini kayaknya x sama dengan 3 ini informasi kedua deh. Kayaknya ya. Jadi mungkin x sama dengan 3 ini informasi kedua deh barangkali. Iya, 2 titik X sama dengan 3, Mas. Oh, iya, iya, iya. Berarti ini cut off-nya ya. Nah, iya. Dua ini. Oke, oke. Nah, coba kita cek di sini. Apakah bisa kita dapat 35x min 49y? Dan jawabannya adalah apa? Min 65x, ya kan? Saya tulis saja dulu biar lebih bagus. 65x plus 91y sama dengan 156. Nah, kalau ini, ya kan, kalau ini bisa kita ubah menjadi 35x min 49y, ya otomatis informasi satu aja udah cukup nih. Gitu kira-kira ya. Tapi untuk soal ini, pertanyaannya apakah bisa kita ubah nih 65-nya jadi 35 gitu. Ya kita bagi berapa istilahnya gitu kan. Kita harus bagi berapa supaya nanti apa namanya itu 65x ini menjadi 35 gitu. Nah, apakah bisa? Gitu. Nah, kita cek. Nah, di sini mungkin saya pakai kalkulator aja biar lebih cepat gitu ya. 65 saya ubah gitu menjadi 35. Jadi saya bagi dengan 1,87 bla 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 gitu. Nah, nanti ini saya kalikan juga dengan yang 91, guys. Nah, jadi yang 91 ini saya nanti cek juga, saya bagi nanti dengan yang 35, yang 65 dibagi apa namanya itu 65 dibagi 35 juga. Nah, dibagi 65 bagi 35. Dan salah pencet. 91 dibagi dengan 65 bagi 35. Dan jawabannya 49. Jadi sebenarnya bisa ya. Ya dibagi 1,875 ya, benar banget. Jadi memang soal ini agak tricky banget gitu, karena ini memang ngitungnya harus cepat begitu, dan saya juga nggak terlalu cepat ngitungnya, sama aja gitu ya. Benar banget ya, dibagi 13, kemudian dikali min 7. Sehingga nanti ujung-ujungnya kita bakal dapat nilai dari min 65x plus 91y. Gitu kan ya. Bakal dapat 35x min 49y. Jadi informasi satu aja ini sudah cukup untuk menjawab pertanyaan ini. Nah, sekarang bagaimana dengan informasi kedua? Kalau dikasih tahu X sama dengan 3, kira-kira bisa nggak kita nyari 35X min 49Y? Jawabannya tidak. Karena kalau kita cuma dikasih tahu X sama dengan 3, masih ada satu variabel yang nggak kita tahu nih. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi untuk soal nomor ini, memang ini sedikit ngecoh juga, gitu ya. Jawabannya itu adalah A, begitu ya. Oke, mantap. Mungkin apa namanya itu mungkin cukup dari saya ya untuk yang kecukupan data. Iya. Oke, Mas. Itu aja. Udah 30 Oke. menit lebih. Oke, Oke, Kak. mantap. Oke, Ya, makasih banyak. makasih banyak Mas Anggara ya. Penjelasannya jelas banget gitu tadi ya. Dan jadi ketahuan kan kalau soalnya banyak salah kunci jawabannya. Maklum aja ya. Karena saya itu kemarin ngambil bank soal dari tahun-tahun lalu dan nggak kita verifikasi lagi memang untuk soal-soal apa jawaban-jawabannya gitu. Dan FYI aja ya, Mas Anggara ini memang biasa ngajar gitu kan. Jadi ngajarnya sangat detail dan jelas banget. Terbiasa ngajar bareng Mas Jerome Pauline ya, gitu. Jadi Waduh. selanjutnya kita masuk ke verbal sama Mbak Santi. Nanti setelah verbal baru ada eh, tanya jawab terkait teknis TBS. Mungkin kalau ada yang ditanyakan nanti bisa dijawab, dibantu jawab oleh Mas Angga, Mbak Santi atau teman-teman admin lainnya. Silakan Mbak Santi selanjutnya untuk Siap. Halo, selamat pagi. Terima kasih, Kak Arya. Ya, teman-teman, saya yang akan membahas yang verbal. Bagi teman-teman, ada yang mau ditanya?
Oh, nomor berapa? Nah, oke, like ya. Sebentar aku share screen. Wait, mana ya? Ini dia. Like. Like, berarti yang ini ya. Like, cocok. Oh, ini kemarin belum diubah nih. Aku belum ambil yang baru. Jadi like ini kenapa cocok? By KBBI sih. Jadi sebenarnya kalau lihat di KBBI ya, like itu adalah ada patut, pantas, layak. Jadi itu sinonim layak itu patut, pantas, atau layak seperti itu. Jadi jawabannya memang yang eh patut, pantas, atau layak. Karena layak ini bukan layak ya, kayak gitu. Kayak gitu, cocok atau sesuai. eh Cocok sama sesuai beda sih. Kemarin juga udah coba cari di apa namanya KBBI terus sempet yang lain. Jadi jawabannya sih cocok karena lebih ke apa ya? Gimana ya beda ya? Cocok sama sesuai. Sebentar kita lihat cocok baik KBBI. Karena kalau to kok cocok KBBI bentar. Cocok sama benar itu cocok sama sesuai. Tapi kalau like-nya itu, ini aku share screen KBBI. Nih, jadi memenuhi persyaratan yang ada patut, pantas, atau layak. Soal yang baru, ntar aku download yang baru deh. Kemarin kita ubah deh, kalau nggak salah. Nah, Kari kemarin ini, yang ini kemarin bukan yang kita ubah ya, Kak? Oh iya, Ini ada, itu PDF-nya masih yang lama. oh Ah, iya, iya. ah, harusnya yang Eh, patuhnya memang udah saya ganti. Yang Oke, patutnya jadi jadi, bener kan? Jadi jawabannya benar yang patut ya, teman-teman. Jadi sesuai KBBI nih. Ini KBBI ya, ini aku masih share KBBI. Jadi jawabannya tuh yang patut, pantas, atau layak. Jadi bukan cocok atau sesuai. Sorry, aku PDF-nya juga masih yang lama. Gitu. Dan kemarin, bukan kemarin sih, sorry. Aku karena 6 jam lebih lama, jadi aku kemarin malam sama Karya. Ya Karya udah pagi gitu. Jadi terus aku bilang, Karya ini kayak kunci jawabannya salah gitu. Terus jadi jawabannya ini yang patut ya guys, teman-teman. Jadi sesuai KBBI, like itu patut. Bukan cocok eh, atau sesuai. yang cocok bener Mbak. Cuma Yang yang cocok ya? cuma kan jadinya yang Ah, patutnya saya ganti oh dengan jadi patuh. jawaban Patuh. lain. Iya, Iya, biar patuh. nggak terlalu ini. Mm-mm. Ya, Iya, sorry. Patuh. Cocok jadi cocok karena patut, pantas, layak sesuai KBBI. Terus juga kemarin cek yang lain apa namanya? Kalau cari sinonim gitu ya, sinonim kata like itu dia masih ada cocok gitu. Cocok atau sesuai. Sebenarnya iya sih bisa cocok sama sesuai. Ternyata masih masih rancu ya Kari. Nggak kebaca nih sesuainya. Ya cocok sama sesuai. Sebenarnya tapi lebih tepat di cocok karena ya bisa cocok bisa sesuai. Sorry, berarti ini rancu jawabannya. Bisa cocok dan bisa sesuai. Sorry ini masih PDF yang lama saya dapatnya. Iya, iya. Nggak ada patuh di pilihannya. Ya, ini aku PDF lama yang bukan yang dapat yang baru tadi. Kalau ini jawabannya cocok sama sesuai, iya. Jadi jawabannya ini dua ya. Masih kemarin ternyata aku pas verifikasi masih salah. Sorry. Oke, deskriptif ya. Deskriptif. Deskriptif ini ke bawah. Mana nih? Deskriptif itu lawan katanya eh
kemarin deskriptif. Ini kan lawan kata deskriptif itu kan penjelasan ya. Apa dia menjelaskan secara panjang lebar gitu. Terus kalau antonimnya deskriptif berarti dia lebih kepada sebentar aku cek dulu. Kemarin ya lebih di sini. Antonim deskriptif. Wait, kok kemarin aku nyari di mana nih jawabannya? Deskriptif. Ya, cocok dan sesuai tadi benar. Terus oke. Jadinya jawabannya itu kan naratif ya. Sorry, ini aku PDF-nya masih yang lama. Nah, itu deskriptif ini kan artinya menggambarkan sesuatu apa adanya gitu ya. Terus kalau antonim dari deskriptifnya, kalau kita cek gitu ya, dia lebih kepada berarti yang naratif karena kalau hmm, naratif itu artinya adalah eh si arti naratif. Kalau naratif itu kan mengurai. Lu sama dong. Bentar, bentar. Ah, deskriptif X. Ya baru jawabannya. Iya harusnya preskriptif. Ini kita gimana kemarin gimana ya? Mm, mm, mm. Berarti kunjaunya ini harus sorry. Mana sih ininya? Bentar ya. Oh, mana antonim deskriptif. Jadi aku pakai bentar ya malam kemarin. Mana nih? Cek naratif deskriptif. Nah, ini sih. Jadi antonim dari dari deskriptif ya. Kalau deskriptif itu kan menggambarkan atau menjelaskan sesuatu secara rinci. Dia bisa naratif atau lawan katanya, bisa naratif atau preskriptif. Kalau naratif ini, jadi kalau dalam konteks penulisan atau wacana, naratif itu kan lebih bercerita, bukan menjelaskan. Jadi naratif bisa juga dianggap sebagai lawan katanya dari si deskriptif. Kayak gitu. Harusnya lebih tepatnya adalah preskriptif, bukan enggak, bukan perspektif gitu. Jadi kalau preskriptif kan lebih apa namanya memberikan aturan atau ketentuan ya. Jadi ini lebih tepatnya di naratif kayak gitu. Oke, mana tadi satu lagi yang awardee LPDP tes ya. Bentar, mana share screenku? Bentar, share screennya apa sih? Share. Ya, kalau awardee LPDP tes mana bawah? Kelewatan. Nah, awardee LPDP tes jawabannya giat selamat bahaya. Jadi analoginya agar awardee LPDP lulus tes maka harus giat gitu belajar. Agar selamat dari bahaya maka harus hati-hati. Jadi apa namanya fungsinya ini apa namanya itulah kata penyambungnya kayak gitu ya. Kan belajar malam berkendara. Hmm, harus belajar. Terus kan kalau agar eh, award di LPDP mengikuti harus belajar. Enggak sih. Malam malam kalau malam harus malam jika malam
kita berkendara harus hati-hati. Jika our LPDP tes, maka harus belajar. Enggak dong. Belajar sama hati-hatinya soalnya enggak sebanding gitu. Maksudnya enggak satu kata yang sama. Kalau yang 3 tuh giat, selamat, dan bahaya. Jadi agar awal dia PDP lulus dari tes, maka belajar harus giat. Giatnya itu kan sama dengan hati-hati ya. Agar selamat dari bahaya, kita harus hati-hati. Gitu teman-teman. Awam. Mana lagi? Nama yang tempat duduk ya nanti. Awam mana ya di... Hmm, hmm. Awam itu kan orang umum ya. Awam itu tuh kayak kita tuh orang yang tidak bukan ahlinya gitu loh. Jadi kita kayak biasa aja. Jadi bukan tidak mempunyai pengetahuan, tapi tidak memiliki keahlian tertentu gitu. Nah, ini kan kalau X ini antonim, jadi lawan katanya yang pakar, bukan umum. Awam itu tuh lebih ke ini ya. Kita cek ya di artinya di KBBI. Awam KBBI. Awam ini kebanyakan. Jadi kan awam itu sebenarnya orang kebanyakan. Orang bukan ahli gitu. Iya, hati-hati sama dengan giat. Terus kita bahas yang buku. Yang mana tadi mana tempat duduk ya? Bawa dulu. Tempat duduk nomor berapa ya? Kalau di sini. Wait. Ini ya, Dewi Siska Rita Putri Ali Bagus Rio. Oke. Mereka duduk pada 4 meja yang berderet menempel secara berurutan. Terus pada setiap meja hanya ada 2 orang yang duduk yang berhadapan. Oke, kita anggapannya ini aja. Ini anggapnya tempat duduk ya teman-teman. Karena pada hanya 2 orang yang duduk berhadapan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 orang. Berarti ada satu lagi pada 4 meja yang berderet secara berurutan. Oke. Ini ya, berderet secara berurutan. Hanya 2 orang yang duduk berhadapan, sedangkan laki-laki dan perempuan tidak boleh duduk bersebelahan. Oke, Dewi Siska Putri ini berarti tidak boleh duduk bersebelahan. Si Ali Bagus Rio Andi juga tidak boleh duduk bersebelahan ya. Ini anggap aja meja C terletak di paling kiri. Ini meja C. Meja B terletak di antara meja A dan D. Berarti kan kemungkinan besar di sini ya. B, A, dan D. Rio ada di meja D. Yang letaknya 2 meja di kanan meja A. Benar kan? Di sini 2 meja di kanan A. A kanannya 1, 2, si D. Berarti ini Rio mungkin di atas atau Rio mungkin di bawah ya. Kayak gitu. Siska ada di meja C. Siska. Siska di sini. Dewi duduk di kursi kedua sebelah kanan Putri. Dewi duduk di... Nah, Dewi itu bisa... si Putri itu bisa di C. Jadi si Dewinya di sini. Atau Putrinya di sini. Dewinya di sini ya. Guys. Bagus duduk berhadapan dengan Siska. Oke. Si Bagus jadi di sini S atau B. S atau B. Dan Ali tidak mau duduk di sebelah Rio. Berarti si Ali kemungkinan besar ada di meja A. Gitu ya, Ali. Gitu. Maka siswa duduk yang berhadapan di meja B. Oke, anggaplah si Dewi yang ada di meja B ya. Karena tadi Putri dan Dewi ada di sebelah-sebelahan. Di sini kan cuma Siska sama Bagus nih yang di C. Oke, ini kita coret dulu. Nggak ada di sini. Rio cuma di D, coret. Terus Ali juga di sini. Putri juga nggak mungkin. Nah, Dewi dan ini tadi Ali apa Adi?
Bagus saudara Siska. Oh si Ali. Oh ini Ali, sorry. Ini berarti AL ya, biar beda. Soalnya ada Adi juga. Berarti Dewi dan Adi. Kok Adi dan Rita? Kenapa jadi Adi dan Rita? Hmm. Oh ini Rio. 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 Adi. Ya ini kemungkinan besar Adi sih, karena nggak ada tadi bentar. Ini Adi. Mm-mm. Oh si Dewi. Dewi duduk sebelah. Nah, laki-laki sama perempuan nggak boleh Oh bersebelahan. iya, oh iya bener gak boleh sebelahan. Berarti eh sebentar. Oke, karena tadi nggak boleh sebelahan, anggaplah kita tulis lagi di sini ya. C A B D. Kalau di sini Siska S cuma satu ya. Berarti kan di sini si Bagus. Terus si Ali berarti kan di atas nih. Terus si Adi kan nggak boleh di atas karena tidak boleh sebelahan. Ini Rio. Kita coba asumsikan ini. Oh, Putri Dewinya berarti di sini. Karena C-nya cuma diisi oleh Siska dan Bagus. Berarti di sini Putri, ini Dewi. Kak, maaf mau Hmm. kan di bawahnya itu di atas itu ada Siska sama Ali ya, itu bersampingan. Harusnya menurut saya yang atasnya itu kalau perempuan semua, jadi yang bawahnya laki-laki semua gitu Kak. Karena kan nggak boleh sebelahan laki-laki dan perempuan. Iya, aduh. Sorry. Aduh, masih setengah sadar nih berarti bacanya. Laki-laki tidak boleh duduk bersebelahan. Oh iya, sorry. Siska, ini berarti tadi tetap Bagus ya. Sorry guys, maaf ngantuk. Masih ngantuk. Berarti atasnya ini si Putri, karena alinya di bawah. Terus si Adinya juga berarti di bawah. Si Rionya di atas. Berarti ini Dewi. Jadi sisanya sama si Adi tadi udah ya. Adi, ya udah. Berarti sama Rita. Oke, jadi jawabannya yang A. Sorry guys, ini kayak masih setengah sadar. Kalau boleh jujur, tadi tuh aku baru bangun di sini tuh 10 menit sebelum tailoring dimulai. Oke, thank you. Terus ada lagi? 17 sih soalnya mana ya? Takutnya aku beda. Oh, tiang kokoh. Oke. Tiang kokoh sama rute kereta ya. Mana? Hmm. Ini aku clear. Mana targetnya? Clear all the wing. Tiang kokoh mana ya? Hmm. Tuh. Saya stop share dulu kok. Aku jadi bingung sendiri. Mana? Share. So. Oke, tadi tiang kokoh. Mana tiang kokoh ke bawah berarti. Ini tiang kokoh. Tiang kokoh ini, tiang itu kokoh. Jadi, tiang itu kan, kokoh ini kan kayak apa ya, kata sifat. Nah, yang belakang kata sifat itu memberi apa? Tiang itu memberikan apa ya namanya itu suatu fungsi kokoh gitu loh istilahnya. Nah, jadi jawabannya itu yang si atap memberikan perlindungan kan gitu. Jadi atap terlindungi gitu. Jadi jawabannya yang E. Itu guys. Jadi tiang itu kan suatu struktur. Terus kokoh itu sifat atau fungsi utamanya dari si tiang. Nah, kalau genteng atau tanah, genteng itu kan terbuat dari tanah liat. Jadi gak cocok. Itu hubungannya sebagai bahan pembuatan. Terus kalau teras sama hiasan, terasnya bisa dihias. Tapi hiasan bukan sifat dari si teras kan.
Kalau dinding, fondasi. Dinding sama fondasi itu dua bagian bangunan yang berbeda. Jadi bukan hubungan struktur sama sifatnya kayak gitu. Lantai sama marmer. Marmer ada bahan untuk lantai, tapi ini hubungan secara material. Jadi juga bukan sifat atau fungsi. Atap terlindungi. Atap memiliki fungsi utama untuk melindungi kan. Terus menyebabkan kita di bawah atap itu terlindung. Gitu. Jadi ini yang paling tepat, atap terlindungi kayak gitu. Oke, nomor si kereta. Nah, Adi dan Adi dan Rita di meja C. Bener. Jawabannya tadi Adi dan Rita kok. Yang si apa namanya sih rute kereta dulu mana ya? Rute kereta. Soal terakhir paling Mbak ya, biar Oke, ada siap. 10 menit untuk tanya jawab. Ya, Siap, masih. boleh Kak. Mana? Mana rute kereta? Oh ini nih. Siap-siap Kak. Ini Ki ke Y. Ki kan cuma bisa ke Y. Ya, sorry. Ini ke Y, ke sini, terus dan dari Ki ke K. Ini. Terus dari L ke Z, L ke K. Mana ya? L-nya di mana di sini aja deh. L terus ke Z, ke X juga. Terus ada dia juga ke K. Sini ya. Ya, stasiun tertutup sebelum belum keluar dari sini pendekatan lain. Dari K terus ke Q. Ya, K sama Q bisa balik lagi nih ke sini lagi. Rute manakah yang memerlukan pindah kereta paling banyak? Ini kan apa? Sebenarnya L ke K. Setiap stasiun tertutup dan selama seorang penumpang belum keluar. Bentar, aku baca soal atas ini. Untuk rute manakah? Nah, di sini tapi itu dari Q juga ke K gitu kan. Dari L ke K. Kenapa? Wait, Q ke Y. L ke K. L ke Q ke K. Q ke Y. Oh, gini. Jadi, ini kan L ke K nih. Ini kan L bisa ke K nih. Kita lihat rutenya paling banyak. Kalau L ke X kan cuma satu. Terus kalau Y ke K itu kan dia nggak ada. Y ke K tuh nggak ada. Z ke X juga nggak ada. K ke Q kan satu. Nah kalau L ke Y ini paling banyak nih. Kenapa? L ke K dulu, K ke Q, terus baru Q ke Y. Jadi paling banyak adalah L ke Y. Gitu. Jadi digambar ya guys. Oke. Jadi itu aja dari aku. Semoga nanti TBS-nya pada sukses semua ya. Semoga tidak ada soal rancu. Terima kasih untuk hari ini. Silakan aku Oke, kembalikan kepada karya. ya, terima kasih Mbak Santi buat pembahasan verbalnya. Oke, sisa 10 menit sebelum diakhiri mungkin ya kalau misalnya ada pertanyaan dari teman-teman untuk terkait hal teknis TBS nanti mungkin bisa raise hand nanti dibantu dijawab sama mentor atau admin yang masih ada di sini. Silakan. Oke, Yudiani Linling, silakan on mic-nya atau pencet. Oke, terima kasih Kak Silakan. Aulia. Ya. Saya ingin bertanya terkait, ini bukan ke teknisnya sih, lebih ke arah yang tadi kita TO, itu kan ada beberapa kunci jawaban yang keliru ya Kak. Nah, nanti apakah itu mempengaruhi bagi 3 ke atas yang tadi dapetin free mock-up-nya? Terima kasih. Itu nanti kita diskusikan lagi sama teman-teman admin ya. Tapi kalau misalnya pun berpengaruh, kayaknya sih cuma sedikit ya ngaruhnya karena
cuma beberapa aja kan tadi. Nggak lebih dari 10 kayaknya yang salah soal gitu. Tapi nanti kita coba diskusikan lagi, kita hitung ulang kalau misalnya harus hitung ulang kayak gitu. Gitu. Baik, Semoga Kak. menjawab. Ya, Terima kasih. sama-sama. Silakan Mas Ardi. Mau tanya kalau di tes asli itu kalau misal antar jenis soal apakah ada stopper gitu ya? Jadi timernya sudah kebagi 3 atau harus di manage sendiri? Makasih. Silakan mungkin Mbak Santi atau Mas Anggara masih ingat waktu TBS online kemarin? Eh, kayak, ntar ya aku juga lupa sih. Kayak 30 menit sesuai yang ini nggak sih? Bukannya yang baru udah ada panduannya ya, Kak? Izin Kak Santi, Mas Arya. Iya. Ya, Mas Randy silakan. Ya, ada timernya. Siapa tadi yang nanya? Kak Ardi ya. Jadi sepengalaman saya dulu berurut. Semoga nggak terlalu banyak berubah. Jadi verbal dulu misalnya 25 menit. Ya udah full. 25 menit itu verbal. Mau lompat dari nomor 1 ke 20 lompat-lompat dan sebagainya selama masih ada waktu. Nanti ketika 25 menit udah mau selesai, mungkin di bawah 1 menit kalau saya nggak salah ingat itu akan kayak ada warning gitu, time lapse sisanya berapa. Nah, itu siap-siap nanti yang masih nembak-nembak, ragu-ragu, cepet-cepet yakinkan atau dijawab seperti itu. Karena nanti kalau nggak keburu waktunya ya akan ketutup otomatis gitu. Tapi seingat saya kalau yang ragu-ragu itu masih kehitung ya, walaupun kita istilahnya masih 50-50 gitu ya. Cuman terrecord di sistemnya. Setelah verbal beres 25 menit, ada jeda kurang lebih 1 sampai 2 menit untuk ke subtes selanjutnya. Begitu seterusnya sampai terakhir. Semoga menjawab Kak Adi. Itu Terima Kak kasih Santi, sudah Kak Arya. menjawab. Iya. Ya. Oh, Oke, oh, Kak makasih Mas Randy Randy. mungkin agak beda pas yang aku tuh justru kalau apa namanya kalau untuk ke tes selanjutnya kita bisa kayak istirahatnya nggak sampai 1 sampai 2 menit sih. Jadi karena kita harus klik gitu. Jadi ya bisa Ya, agak nunggu. sama. Heeh. Zaman saya dulu juga gitu Kak Santi. Ya, iya. Ya. Jadi kayak ya bisa narik napasnya agak lama lah sebelum lanjut ke apa Ya. penalaran kuantitatif dan pemecahan masalah kayak gitu. Sama sih. Ya kalau yang aku 2 kali tes itu 2022 batch 2 sorry dan 2023 batch 1 sama kayak pengalamannya Kak Randy ya ada timer. Kalau tiap kalau nggak salah pas 1 menit terakhir apa 5 menit berapa menit terakhir itu nanti di timernya tuh kayak merah. Jadi dia lebih apa namanya? Kita udah tahu kalau waktunya udah tinggal singkat tuh. Udah habis itu udah cap-cip aja lah teman-teman kayak gitu. Oke, makasih Mbak Santi. Silakan. Apakah ada lagi? Oke, Mbak Vivi. Open mic. Bisa. Halo Kakak, sebelumnya makasih ya Kak untuk sharing-sharingnya. Aku mau izin tanya Kak. Jadi kan kalau nggak salah kan ada standar passing grade gitu ya Kak. Nah sedangkan tadi kan kita coba TO itu skornya 600, tapi kita udah tahu nih berapa banyak skor yang salah. Kalau boleh tahu Kak dari standar si passing grade itu, kira-kira kita tuh misalnya dapat skor 600 gitu ya. Kita bisa tahu nggak sih maksimum kita bisa salah itu berapa? Mungkin kalau Kakak ada yang punya pengalaman boleh di-sharing Kak. Terima kasih. Oke, silakan Mbak Santi, Mas Angga atau admin. Tadi pertanyaannya gimana? Ada nilai mati gitu maksudnya berarti ya? Lebih ke maksimum salah untuk bisa sampai ke passing grade tertentu sih Kak gitu. Nggak ada sih ya, karena kalau passing grade LPDP sendiri dia naik turun tergantung rata-rata peserta pada saat itu gitu. Tapi naik turunnya itu nggak terlalu jauh. Contohnya kalau di 2024 batch 2 kemarin untuk reguler itu 160 kayaknya, untuk ASN 150. Jadi rata-rata itu passing grade-nya itu 150, itu artinya dari 60 soal itu kita cuma butuh benar 30 soal gitu. Tapi itu kan nilai minimum minimum banget gitu. Seperti itu. Jadi kalau untuk passing grade nantinya kita nggak ada yang tahu akan jadi berapa passing grade-nya seperti itu. Kita cuma bisa tahu
batch kemarin itu passing grade-nya berapa sih gitu. Itu ada di Telegram kalau itu. Jadi jumlah benernya itu kalau untuk 150 itu tadi 30 soal benar ya. Dan untuk subtesnya itu nggak ada nilai matinya. Jadi kalau 30 soal itu kita cuma benar banyakkan di verbal pun itu nggak apa-apa gitu. Misalnya yang 30 soal lainnya di kuantitatif semua salahnya itu nggak apa-apa. Karena memang nggak ada nilai mati per subtes kayak gitu sih. Nambahin dikit Mas Arya. Ya, silakan Mas Randy. Ya, jadi prinsipnya passing grade beda dengan passing grade TBS LPDP ya, tepatnya itu beda dengan tes-tes lain seperti itu. Mungkin kalau tes-tes lain kayak CPNS, mungkin tes yang lain juga itu di depan, tapi kalau LPDP itu di belakang seperti itu. Jadi seperti yang Mas Arya sampaikan tadi itu, tolong jangan dijadikan patokan gitu ya. Patokan dalam arti, berarti 150 aja udah cukup gitu. Belum tentu seperti itu. Kenapa saya bilang belum tentu aman? Karena makin ke sini kan makin kompetitif ya. Yang daftar LPDP puluhan ribu, makin jago-jago, makin canggih-canggih gitu ya. Jadi setidaknya Kak siapa tadi Vivi atau yang lainnya juga targetnya jangan cuma 150 gitu. Biasanya ada apa istilahnya? Kayak bukan joke sebenarnya, tapi kayak selingan gitu ya. 200 minimal 200. Nah, itu kenapa sampai muncul seperti itu ya biasanya poin 200 itu sudah cukup aman karena dia sudah 2/3 lah intinya. 2/3 bener dari 60 soal seperti itu. 200 dari 300 makanya seperti itu. Kan tiap nomor kan kalau belum ada perubahan kebijakan, satu nomor bener 5,5, kosong atau salah, dapatnya 0 seperti itu. Jadi gitu Kak Vivi yang lain ya. Jadi jangan dijadikan 150 atau 100 berapapun patokan. Kalau bisa ya kejar setinggi mungkin gitu ya. Tapi kalau mau ngeset ya paling nggak bismillah bisa semuanya yang ada di sini tadi itu yang ikut tryout juga minimal bisa 200 gitu. Biasanya range-nya ya 150 sampai 108. Pernah 180 kalau nggak salah saya ingat. Zaman saya dulu 2021 tuh pernah 180 kalau saya nggak salah ingat di jalur tertentu ya atau beberapa jalur. Oke, kasih Mas Arya. Oke, thank you Mas Randy. Silakan kalau ada yang lain bisa raise hand. Sisa 4 menit lagi. Kita tunggu 1 menit. Kalau nggak ada yang raise hand, bisa kita cukupkan mungkin. Oke, udah 3 menit lagi. Mungkin bisa kita cukupkan ya. Kalau misalnya ada teman-teman ada pertanyaan terkait soal tadi gitu kan, mau bahas soal atau soal lain atau ada pertanyaan lainnya terkait teknis TBS bisa ditanyakan aja ke Telegram di grup besar itu gitu ya. Telegram beasiswa LPDP Unofficial. Sekian mungkin untuk pembahasan tryout tailoring persiapan TBS LPDP tahap 1 2025 ini. Eh, Terima kasih buat Mbak Santi, Mas Jubitus, Mas Anggara, kepada mentor-mentor dan kepada para admin semuanya. Dan kepada teman-teman semua, semoga sukses untuk TBS-nya nanti. Selamat sore dan kita akhiri. Terima kasih. Sorry, terima kasih. Ya, makasih Mbak Santi, Mas Anggara, sama teman-teman. Kasih Kak. Terima kasih. Semangat TBS-nya semua. Ya, terima kasih, Kak.